mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Kini kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Selasa 4 Februari 2025. Beragam informasi seputar Politeknik Negeri Sriwijaya yang akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Tentunya bersama saya, Safira Anggraini dan rekan saya, Rafa Ramadina, yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. informasi kali ini datang dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, di mana terdapat program studi baru yaitu program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Seperti yang kita ketahui, hadirnya program studi baru ini membuka peluang bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin lebih mendalami di bidang arsitektur. Program studi ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan pemahaman serta keterampilan yang relevan pada bidang tersebut. Dengan kombinasi pembelajaran teori dan praktik, mahasiswa-mahasiswi akan mendapatkan pengalaman langsung dalam mengembangkan desain, memahami teknologi yang digunakan, dan menerapkan prinsip-prinsip konstruksi yang berkelanjutan. Berikut liputannya. Diploma 4 Arsitektur Bangunan Gedung merupakan program studi baru di jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Sriwijaya yang menawarkan peluang menarik bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mendalami dunia konstruksi dan desain bangunan. Mahasiswa-mahasiswi akan belajar tentang konsep desain, teknik pembangunan, dan perkembangan terbaru dalam bidang arsitektur bangunan gedung. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Septami Nurdiani saat ini sedang berada di gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya bersama dengan para mahasiswi program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Halo, selamat siang Kak, apa kabarnya? Halo, selamat siang Kak. Siang Kak. Sebelumnya bisa perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Sasmita Larasati. Perkenalkan nama saya Karen Kamila. Oke, baiklah Kak kalau gitu. Apa nih yang membuat Kakak memilih program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung ini Kak? Nah, awal dari saya join D4 Arsitektur ini, awalnya karena ketertarikan saya terhadap arsitektur. Saya tertarik dengan arsitektur kenapa sih? Karena dulu saya diajarkan oleh guru yang arsitektur juga di SMA saat saya menduduki bangku SMA. Dan pada saat itu saya belajar komposisi benda, komposisi bentuk, perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Nah, lama-kelamaan saya mahir dalam hal tersebut. Makanya saya enjoy dan tertarik untuk join Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, kenapa saya join Politeknik Negeri Sriwijaya? Karena belajarnya itu lebih 60% praktek dan 40% teori. Makanya saya join di sini. Oke, baiklah kalau gitu. Gimana nih Kak pengalaman Kakak selama semester ini di program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung ini Kak? Kalau menurut saya sendiri itu di prodi ini itu cukup menantang dan menarik karena di sini diajarkan dasar-dasar desain dan teknik menggambar serta cara menggunakan software seperti AutoCAD. Dan di sini juga melatih kreativitas saya dan kemampuan problem solving saya. Oke, selanjutnya, apakah fasilitas yang ada sudah memadai untuk proses mendukung belajar mengajar di prodi ini, Kak? Nah, kalau menurut saya nih, fasilitasnya itu sudah sangat memadai. Di antaranya ada lab komputer untuk kami belajar SketchUp 3 dimensi dan AutoCAD 2 dimensi. Selain itu juga ruang kelas kami sangat nyaman. Ada TV LED multimedia, ada untuk kami presentasi dan untuk guru untuk mengajarkan materi kepada kami. Selain di indoor, kami juga kuliah di outdoor atau di lapangan. Nah, kami itu survei pendataan bangunan atau luar ruangan. Dan itu termasuk ke dalam lingkup arsitektur. Oke, selanjutnya apa nih Kak yang membuat prodi D4 Arsitektur ini berbeda dengan prodi lain yang ada di Teknik Sipil, Kak? Dari prodi ini sendiri, ini kan prodi yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya ya Kak. Tentunya itu 60% itu praktek dan 40% itu teori. Jadi
di dalam prodi ini menurut saya itu lebih ke praktek dibandingkan teori. Dan menurut kamu apa, Mita? Kalau menurut saya sendiri di bedanya prodi arsitektur bangunan gedung dengan prodi lain itu ada di pelajaran metodologi perancangan. Nah, kami itu belajar ada data, analisa, konsep, transformasi bentuk, dan masih banyak hal lagi di arsitektur. Dan itulah yang membedakan arsitektur dengan prodi lain. Oke, baiklah. Selanjutnya menurut kakak nih, apa pesan dan kesan yang ingin kakak sampaikan kepada calon mahasiswa atau mahasiswi yang akan memilih jurusan ini, Kak? Kalau kesan saya itu setiap dosen itu punya teknik tersendiri dalam mengajarkan materi dan menyampaikan kepada mahasiswa agar para mahasiswa itu paham akan materi tersebut. Nah, kalau pesannya itu satu hal kunci dari saya. Kuncinya itu tidak ada rumus canggih dalam mengerjakan sesuatu selain dikerjakan. Oke, baik. Sekian wawancara singkat kita pada hari ini, Kak. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara singkat saya bersama narasumber kali ini. Saya, Septami Nurdiani, bersama kru yang bertugas, UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Program studi sarjana terapan arsitektur bangunan gedung ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 4 April 2024. Hal ini membuktikan langkah signifikan dalam pengembangan pendidikan di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, sehingga semakin unggul dan terkemuka dalam berkontribusi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Septami Nurdiani saat ini sedang berada di gedung bengkel jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya bersama narasumber kali ini. Halo, selamat siang Kak, apa kabarnya? Siang baik. Baik, Sebelumnya bisa perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Halo, kenalin nama aku Nabila Hoirunisa dari D4 PJJ. halo perkenalkan nama saya KGS Menda Fahairan dari D4 PJJ. Oke, apa nih Kak perbedaan prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung ini dengan D3 Sipil dan D4 Perancangan Jalan dan Jembatan di Teknik Sipil ini Kak? Kalau arsitektur mungkin lebih ke visual desain bangunannya. Nah, kalau D4 teknik PJJ sama D3 teknik sipil mungkin tentang perhitungan strukturnya gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya bagaimana nih tanggapan Kakak kalau setelah tahu ada prodi baru D4 Arsitektur Bangunan Gedung di Teknik Sipil ini Kak? Menurut saya untuk prodi baru di Teknik Sipil ini adalah suatu langkah positif untuk kemajuan teknologi, khususnya di bidang industri. Oke, selanjutnya nih apa harapan Kakak terhadap program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung ini ke depannya Kak? Karena di tahun ini arsitektur bangunan gedung itu baru ada satu kelas, mungkin harapannya di tahun kedepannya lebih banyak minatnya, jadi lebih bisa berkembang gitu. Oke, baiklah. Mungkin sekian wawancara singkat kita pada hari ini Kak. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara singkat saya bersama narasumber kali ini. Saya, Septami Nurdiani, bersama kru yang bertugas, UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Halo Polsri edisi kali ini. Saya, Safira Anggraini, dan rekan saya, Rafa Ramadina, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pers mahasiswa.